Pagi-pagi sekali aku mendatangi Fani di pavilion. Bang Firza sudah berangkat entah kemana. Fani tampak sedang mengepel. Fan, apa maksudmu ngadu-ngadu ke Bang Firza soal kemarin yang aku jalan bareng Arya? Kamu mau jadi mata-mata? Tanyaku tanpa basa-basi. Aku gak niat apa-apa kok mbak, jawab Fani dengan terbata. Kalau gak niat apa-apa, kok pakai fotoin aku segala? Tanyaku lagi. Aku gak sengaja mbak, jawabnya lagi. Itu bukan gak sengaja, tapi niat, ucapku. Kamu jangan bertingkah ya di sini. Aku bisa saja mengusirmu dari sini. Kamu itu orang miskin yang dipungut sama Bang Firza, makanya bisa ada di rumah mewahku. Lanjutku lagi. Aku nggak bertingkah mbak, enaknya. Kayak gitu namanya bertingkah. Apa kamu sengaja biar aku sama Bang Firza bertengkar? Biar kamu bisa dinilai lebih baik gitu. Bang Firza nggak akan marah. Kalau Bang Firza sampai marah, bisa saja aku langsung mengusir kalian berdua dari sini. Jelasku. Kamu jangan diusir mbak. Nanti kamu tinggal di mana? Ucapnya. Tinggal di rumah Riormu itulah. Atau tidur di pinggir jalan. Gitu aja kok pakai nanya. Jawabku. Terus, kamu jangan suka ngintip atau nguping di kamarku. Kamu rajin kajian. Apa belum ngerti dosa? Apa jangan-jangan ikut kajian cuma jadi ajang ngerumpi dan ajang pamer saja? Makanya nggak ngerti dosa? Ucapku. Maaf mbak, nggak aku ulangi lagi. Jawabnya menunduk. Sudahlah, sepet aku pagi-pagi lihat kamu. Aku bergegas berjalan meninggalkannya. Aku kembali masuk ke rumah. Aku lihat Bang Firza sudah siap-siap akan pergi. Entah akan pergi kemana pagi-pagi begini. Mau kemana bang? Pagi-pagi sudah rapi. Tanyaku. Mau ke toko. Jawabnya. Toko kan buka jam 7. Ini baru jam 6. Jawabku. Oh iya juga ya. Jawabnya. Seraya berjalan menuju keluar rumah dengan memegang kunci mobil. Kalau toko belum buka, terus mau kemana? Tanyaku lagi. Mau kerja? Ucapnya terputus. Mau kerja di mana bang? Abang sudah kerja? Tanyaku. Belum dek, lagi nyari kerja. Jawabnya gugup. Semoga dapat kerjaan ya bang. Nanti kalau sudah dapat kerja, abang sama Fani biar pergi dari sini. Ucapku. Apa? Adek mau ngusir abang? Tanyanya heran. Bukan mengusir, tapi biar abang enggak terlihat batang hidungnya di sini lagi. Ujarku. Ya itu sama aja ngusir. Sahutnya. Ya enggak apa-apa kan bang. Daripada di sini enggak nyaman kan. Mending hidup berdua saja sana sama Fani. Biar puas berduaan. Ucapku. Adek jangan ngomong gitu. Apa adek sudah dipengaruhi mantan adek yang kemarin itu? Tanyanya mengelidik. Enggak bang, Arya enggak kayak gitu. Arya orangnya baik dan dewasa. Bukan tipenya bersikap seperti itu. Jawabku. Adek jangan ketemuan sama Arya lagi ya. Adek sudah bersuami. Enggak boleh berduaan sama laki-laki lain. Ucap Bang Firza. Siapa juga yang berduaan? Di restoran ada banyak sekali orang. Jadi enggak berduaan. Jawabku. Sama saja berduaan. Kan yang lainnya enggak kenal. Sahutnya. Walaupun yang lainnya enggak kenal, kan yang lainnya manusia bukan benda. Jadi tetap ramean.
bantahku. Pokoknya jangan lagi ya, Dek, ucapnya. Cie, cemburu ya, ledekku. Cemburu sama istri sendiri ya harus, jawabnya. Cemburu buta, sahutku. Cemburu kan namanya sayang, ucapnya cepat. Kalau sayang tuh nggak bakal kawin lagi, jawabku tak kalah cepat. Aduh, muter terus ya kalau ngomong sama adik ini, ucapnya. Iya, sama. Ngobrol sama abang juga muter terus, gak ada habis-habisnya, jawabku. Sudahlah, abang mau berangkat, pamitnya. Hati-hati ya bang, semoga dapat pekerjaan yang gajinya besar. Jangan lupa, aku dibagi 50%, biar adil. Jangan dikasih ke Fanny semua, ucapku. Adik kan sudah ada pemasukan puluhan juta per bulan dari toko. Masa masih kurang? Ucapnya. Kurang sih enggak, tapi kan toko itu beda. Toko itu hasil kita berdua. Kalau yang hasil kerja abang kan beda. Itu hasil full kerja abang. Harus dibagi adil, jelasku. Ada jangan rakus ah, sahutnya. Abang itu yang rakus. Istri dua-dua segala. Orang-orang saja istrinya pada satu, jawabku. Aduh, muter lagi obrolannya, sahutnya. Memang, jawabku. Abang berangkat, pamitnya langsung menenggang keluar rumah. Siang ini aku akan berangkat ke toko. Aku mampir dulu di tempat toko kue untuk mengambil saat nanti di toko. Aku langsung membeli beberapa kue dan roti kesukaanku. Saat aku keluar dari toko kue, aku melihat mobil Bang Firza berada di parkiran sebuah rumah makan di samping toko kue. Aku berjalan menghampiri mobilnya. Tampak Bang Firza ada di bangku kemudi, sedang memainkan ponselnya. Kaca mobilnya tertutup rapat. Aku mengetuk-ngetuk kaca mobilnya. Bang Firza tampak terkejut melihatku, kemudian menurunkan kaca mobil. Abang ngapain di sini? Tanyaku. Lagi mau melamar kerja di sini, jawabnya terbata. Oh, mau melamar kerja di rumah makan ya? Apa mau jadi tukang cuci piringnya? Tanyaku meledeknya. Belum tahu, Dek, jawabnya. Ya nggak apa-apa sih bang, jadi tukang cuci piring yang penting halal, jawabku. Bapak Firza ya? Orderan menuju taman kota. Tiba-tiba terdengar seseorang berbicara di belakangku. Aku langsung menoleh. Aku tidak kenal dengan orang itu. Aku lihat wajah Bang Firza berubah pucat. Mobil ini dapat orderan atas nama Sinta bukan ya Pak? Tanya wanita itu lagi ke Bang Firza. Orderan apa maksudnya Bang? Tanyaku heran. Oh, saya order taksi online Mbak. Dapatnya atas nama Bapak Firza. Mobil yang tertulis di aplikasi mobil sport ini. Wanita itu yang menjawab. Bang Firza wajahnya seperti ketakutan dan cemas. Astaga, abang sekarang jadi driver taksi online ya? Tanyaku ke Bang Firza dengan terkejut dan tidak menyangka. Bang Firza diam saja tak menjawab. Sini kunci mobilnya. Enak saja mobil bagus-bagus dipakai buat taksi, ucapku seraya membuka pintu mobilnya. Di-cancel saja ya Mbak, ucapku ke wanita itu. Wanita itu langsung cemberut dan berlalu pergi. Sudah berapa lama abang pakai buat taksi online? Tanyaku dan menatap tajam wajahnya. 2 minggu Dek, jawabnya menunduk. Astaga,
Rembuk mobilku, ucapku seraya mematikan mesin kendaraannya dan dengan cepat mencabut kuncinya. Jangan dek, nanti abang pulangnya gimana? Tanyanya sendu. Naik taksi online atau naik ojek online saja yang murah, jawabku seraya memasukkan kunci mobil Bang Firza ke dalam tasku. Jangan dek, kasih ke abang sini kunci mobilnya, ucapnya memelas. Kasih dulu ke Nisa hasil abang jadi driver taksi online selama 2 minggu ini, baru bisa kasih kunci mobilnya ke abang, jawabku enteng. Sudah dikasih Fani semua, ucapnya lemah. Dasar gak adil, mobil kita berdua buat taksi, tapi hasilnya buat Fani semua, ucapku. Ya sudah, sini 50% hasilnya kasih ke Nisa, biar adil, pintaku. Iya, nanti abang mintain ke Fani, jawabnya. Ya sudah, aku pergi dulu, ucapku seraya berjalan menuju mobilku. Terus abang pulangnya gimana dek? Tanyanya cepat. Naik ojek, jawabku. Kasih kuncinya sini dek, mintanya. Aku menghentikan langkahku. Enggak ah, takut dipakai buat taksi lagi. Sayang mobil bagus-bagus dipakai buat taksi, ucapku. Abang janji nggak dipakai buat taksi lagi, ucapnya. Janji ya, kalau sampai dipakai buat taksi lagi, langsung bisa jual mobil abang, ucapku seraya menyerahkan kunci mobil ke Bang Firza. Lantas aku langsung masuk ke mobilku menuju toko. Aku membeli sebuah rumah mewah berlantai 2 juga, lebih besar dari rumah lamaku. Lokasinya tidak jauh dari tokoku. Aku sudah gerah tinggal di rumah itu. Bang Firza tidak mau menceraikan Fani. Aku juga sudah malas dengan Bang Firza. Saat Fani dan Bang Firza tidak ada di rumah, Fani sedang pulang ke rumahnya, akan mengikuti kajian rutin. Aku membereskan semua baju-bajuku dan baju Azam. Aku menelpon Bisanti, asisten rumah tanggaku yang belum ada 1 bulan aku pecat. Aku memintanya untuk bekerja kembali di rumah baruku. Setelah semua baju aku masukkan ke dalam koper, aku, Azam dan susternya Azam berangkat menuju rumah baruku. Tidak lupa semua surat-surat penting aku bawa. Tidak tersisa satupun. Bahkan surat menyurat sepeda motor pun aku bawa juga. Bisanti datang sore harinya ke rumah baruku menggunakan ojek online. Aku yang memberitahu alamatnya. Aku merasa tenang tinggal di sini. Aku merasa memulai hidup baru. Bang Firza sudah tidak bisa menjadi imam yang baik lagi. Untuk apa dipertahankan? Tidak ada untungnya, justru banyak ruginya. Keesokan harinya, aku ke tokoku. Tampak Bang Firza seperti sedang menungguku. Mungkin Bang Firza tadi malam sok di rumah sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Biasanya selalu ada semua di rumah saat malam. Dek, semalam kok tidak di rumah? Tidur di mana? Tanyanya. Tidur di kamar lah. Masa tidur di kamar mandi? Jawabku seraya berjalan ke dalam ruangan khusus untukku di toko. Ya, memang di kamar lah dek. Maksudnya tidur di rumah siapa? Tanyanya. Apa urusan abang? Tanyaku balik. Ada istri abang, ya urusan abang, jawabnya. Aku diam saja. Aku membuka ponselku dan memainkannya. Azam mana dek? Abang kangen? Tanyanya. Fani tuh suruh bikin bayi yang mirip Azam, jawabku enteng. Azam anaknya abang,
Biasanya tiap hari ketemu. Semalam abang gak ketemu, ucapnya. Ada di rumah sama suster, jawabku. Rumah siapa? Tanyanya. Aku diam saja. Adek, jawab dong. Apa di rumah Arya? Tanyanya menyelidik. Astaga, bisa gak serendah itu? Jawabku tidak terima. Ya makanya jawab. Adek tidur di mana? Tanyanya. Maaf bang, bisa lagi ngecek data. Diam dulu ya. Bisa nggak bisa fokus nih? Ucapku yang sudah membuka laptop toko. Bang Firza tampak diam saja seraya memandangku. Sudah, Nisa mau makan dulu. Ucapku setelah menatap layar laptop sekitar 30 menit. Bang Firza ternyata tertidur di sofa. Padahal tadi aku lihat sedang bermain ponsel. Aku keluar dengan perlahan-lahan, takut Bang Firza terbangun. Keesokan harinya, aku memposting rumah lamaku untuk aku jual, dan memposting mobil Bang Firza juga di laman jual beli daerahku. Aku sudah memfotonya kemarin sebelum pindah rumah. Tentunya saat Bang Firza tidak ada di rumah. Mobil Bang Firza aku foto saat Bang Firza sedang mandi. Banyak telepon masuk, karena aku akan menjualnya dengan harga sedikit di bawah pasaran, biar cepat laku. Besok ada beberapa orang yang mau survei rumah dan mobil Bang Firza. Malam ini aku berencana akan ke rumah lamaku. Aku punya kunci serepnya, jadi aku bisa masuk kapan saja. Aku ke rumah lamaku menggunakan taksi online. Rencananya aku akan membawa mobil Bang Firza. Kalau aku memintanya secara terang-terangan, pasti tidak diperbolehkan. Jadi aku membawanya diam-diam. Sesampainya di rumahku, aku membuka gerbang pelan-pelan. Tampak sepi. Sudah pukul 10 malam. Biasanya mereka sudah tidur. Mungkin Bang Firza tidur di kamar Fani. Kunci mobil Bang Firza biasanya diletakkan di atas nakas kamarku. Aku membuka pintu ruang tamu dengan kunci serep. Sedikit sulit. Sepertinya kunci rumah sedang menggantung di pintu bagian dalam. Jadi kunci serepku susah masuk. Aku mencoba membuka pintu ruang tengah yang mengarah ke pavilion. Yes, berhasil. Aku mengendap-endap masuk ke dalam rumah yang sudah 2 tahun aku tempati itu. Tampak gelap. Hanya terlihat lampu kamar yang hidup lewat lubang angin dan lewat pintu. Aku berjalan ke arah kamarku. Tampak pintu kamarku tidak tertutup rapat. Mungkin karena rumah ini hanya ada mereka berdua, jadi mereka tidak menutup pintu dengan rapat. Aku mengintip ke dalam kamarku. Astaga, Bang Firza dan Fani sedang tidur berpelukan di ranjang mewahku. Untung saja aku sudah membeli rumah lagi. Kalau belum, aku pasti minta ganti ranjang. Malas ranjang sudah ditiduri oleh Fani. Menjijikkan sekali. Terdengar suara Bang Firza mendengkur dengan keras. Fani terlihat melongok kalau tidur. Cantik-cantik tidurnya melongok. Aku berjalan sangat hati-hati menuju nakas di samping ranjang. Yes, kunci mobil ada tergeletak manis di atas nakas. Aku mengambilnya dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan bunyi yang membuat mereka terbangun dari mimpi indahnya. Mimpi buruk. Mimpi buruknya jadi nyata. Saat siang sudah tidak punya mobil lagi. Aku tertawa puas. Setelah itu, aku berjalan perlahan keluar kamar. Aku menutup pintu ruang tengah dan menguncinya kembali. Aku berjalan menuju mobil Bang Firza di garasi. Beruntung aku bisa mengendarai semua jenis mobil. Aku keluar rumah Bang Firza. Sesampainya di depan gerbang,
Aku menutup gerbang. Akhirnya misiku berhasil. Lancar sekali. Tinggal besok, aku akan menemani calon pembeli survei ke rumah lamaku. Semoga Bang Firza tidak ada di rumah. Kalau Fani sih masa bodoh. Aku segera mengirim pesan WhatsApp ke Bang Firza. Bang, mobil abang sudah aku bawa ya. Gak usah dicari. Tulisku. Kemudian aku mengirim di nomor Bang Firza. Aku sengaja memberitahu Bang Firza supaya Bang Firza tidak kebingungan. Kok mobil tidak ada? Aku langsung pulang menuju rumah baruku tanpa hambatan apapun. Bersambung.